Halo, selamat sore kawan-kawan Kobam. Ketemu lagi di acara pembaca Kobam setelah 1 minggu. Kita lolos karena Idul Adha dan libur panjang. Jadi hari ini kita kedatangan tamu lagi dan hari ini tamunya istimewa banget karena periset sosial yang handal, yang tangguh, yang sudah punya jam terbang panjang, Ibu Sri Palupi. Makasih loh Ibu udah datang nih. Ada live-nya juga Bu di TikTok live. Oh, Iya. Lalu nanti akan muncul di YouTube komunitas Bambu 3 hari setelah acara. Nah, Ibu Palupi ini kan terkenal sebagai periset sosial ya, masalah-masalah sosial, politik begitu ya. Hak asasi manusia. Waktu peristiwa kasus 98 nama Ibu itu menjadi sangat penting karena menjadi rujukan terutama untuk korban ya, kerusuhan Mei 98 terutama terkait dengan kaum perempuan ya. bukannya perempuan, Seluruh korban, tapi yang kelompok miskin. tapi yang aku dengar ceritanya yang sangat menarik adalah tentang perempuan ya dan orang-orang Tionghoa ya. Termasuk juga dukun santet ini yang menarik di Banyuwangi. Nah, pertanyaan pertama Bu ya, kan Ibu peneliti ilmu sosial ya, kecenderungan penelitian ilmu sosial belakangan itu kenapa Ibu berpikir perlu ilmu sejarah? Ya, saya pribadi dulu kalau kita refleksikan itu kelemahan kita ya, kelemahan pendidikan kita dalam ilmu sejarah. Sejarah itu ilmu sejarah itu nggak menarik gitu ya buat siswa. Termasuk saya dulu korbannya. Korban dari pendidikan sejarah yang tidak menarik. Yang tidak menarik, karena di dalam situ kan kita dipaksa menghafal tahun, peristiwa, tetapi ilmu sejarah itu tidak mendorong kita untuk mengetahui apa sih ini sejarah di balik, misalnya di balik perang Diponegoro itu apa gitu kan. Di balik yang namanya kan sejarah ini isinya kan perang gitu kan. Tetapi di balik itu tuh kita nggak tahu sebenarnya ini apa di balik perang-perang ini gitu kan. Padahal setelah kalau kita mendalami sejarah, ternyata ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar, bahwa apa yang kita lihat di permukaan itu sepertinya tidak ada apa-apa. Itu di balik itu semua itu ada persoalan yang kompleks, tersimpan begitu lama. Ya. Dan peristiwanya tuh ya begitu gitu loh, tapi akarnya panjang, itu panjang sekali gitu. Nah, sejarah ini kan membantu kita untuk memahami apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa itu gitu. Akar dari persoalan ini apa. Nah, itu dibantu oleh atau kita tuh terbantu oleh sejarah gitu. Ibu ngerasain banget pentingnya sejarah itu waktu advokasi apa? Semua persoalan itu terbantu oleh sejarah sih. Apa coba yang tidak? Misalnya waktu dukun santet dari dukun santet misalnya kan, mengapa orang-orang korbannya kok justru para tokoh agama, guru agama, ustadz gitu. Ada apa ini di balik itu semua? Ya ternyata setelah dipelajari itu bukan semata-mata guru agama, ustadz atau apa, tapi juga mereka adalah para aktivis kayak gitu. Tapi dibalik ini apa gitu? Nah, ternyata persoalan politik di situ. Dan itu bisa Ibu telusuri melalui balik ke belakang. Menelusuri ke belakang. Belakang ini apa gitu kan? Karena itu kan habis rusuh Mei 98. Kemudian NU membuat partai gitu kan. Lalu kenapa kok mereka yang di kemudian muncul, kenapa kok tiba-tiba muncul misalnya PDIP dalam kasus Ninja kayak gitu kan. Nah, itu ada apa di balik itu? Ya ada proses
bahwa para penguasa ini tidak menghambat pembentukan PKB seperti itu. Kemudian misalnya rusuh Mei 98 gitu ya. Ketika kita mundur ke belakang, kita temukan loh tahun 97 itu kita jadi tahu mengapa para jenderal bisa mengatakan hal yang sama, bahwa yang menyebabkan krisis ekonomi kita itu adalah kelompok Cina. Kemudian yang menimbun bahan-bahan pangan itu kelompok Cina, sembako gitu kan pada saat itu gitu kan. Yang melarikan uang keluar itu kelompok Cina. Itu tahun 97. Oh, jadi 1 tahun sebelum peristiwa Mei. Sebelum peristiwa Mei. Jadi setelah Mei meletus, itu kemudian saya lari ke belakang. Mulai mengurutkan, oh iya, apa yang terjadi tahun 96, apa yang terjadi tahun 97 gitu ya. Itu ada kaitannya dengan meletusnya 98. Oh, rupanya mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Sehingga ketika di lapangan kita temukan orang yang dilatih untuk melakukan kerusuhan. Jadi kayak pasel ini kayak ketemu gitu. Pasel-pasel kecil-kecil itu ketika juga ketemu dengan orang-orang yang seolah-olah itu tidak ada nggak ada nih kaitannya dengan ini, ternyata setelah itu jadi ketemu semua gitu. Jadi kita bisa menjelaskan rusuh Mei 98 itu apa. Ya teman-teman, kalau yang mau baca buku Cobham juga ada satu historian namanya Peter Kasenda, itu menulis buku Hari-hari Terakhir Orde Baru. Nah di dalamnya juga mengutip penelitian dari Ibu Sri Palupi tentang kerusuhan dan dampaknya pada tahun 98. Tentang prosesnya seperti Ibu Palupi, dia berkilas balik ya untuk melihat sebenarnya akar persoalan itu di mana, sehingga bisa menyimpulkan dengan cukup jernih mana yang propaganda, mana yang sejarah gitu loh, sehingga kita tidak tersesat dan salah persepsi ya tentang Mei 98. Ralat itu bukan riset saya, tetapi itu hasil investigasi kolektif, termasuk investigasinya masyarakat. Jadi itu ralatnya tuh, kutipannya tuh. Jadi Ibu Palupi nggak kerja sendiri, tapi kerja tim ya waktu itu ya. Kolektif itu kan tim relawan yang bekerja, bukan hanya tim relawan. Tim relawan itu pada saat itu hanya menuliskan sedikit tentang apa yang terjadi, apa yang kita lihat di lapangan pada saat itu. Nah, tulisan yang sedikit itu kemudian justru membangkitkan memori banyak orang tentang yang mereka lihat di tanggal 13 sampai 15 itu, dan mereka mengiyakan, oh iya ya, ini tuh janggal gitu. Jadi kita menuliskan tentang kejanggalan yang kita lihat beberapa, tapi kemudian masyarakat itu memberikan konfirmasi gitu, memberikan konfirmasi dari pengalaman pribadi atas apa yang mereka lihat. Nah, setelah masyarakat menyampaikan konfirmasi itu, kemudian kita membuat investigasi yang terstruktur sampai kita bisa menentukan bahwa ini sistematik dan terorganisir gitu. Karena kita bisa sebutkan mulainya jam berapa kayak gitu. Oke teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan tentang fungsi ilmu sejarah membantu riset sosial dalam arti luas Bu ya, bukan hanya persoalan kemiskinan tapi juga kejahatan hak asasi manusia. Seluruh peristiwa yang kita alami sekarang ini tidak terlepas dari persoalan sejarah. Oke. Nah sekarang aku mau tanya ke Ibu Palupi. Itu kan Ibu menceritakan bagaimana Ibu menggunakan sejarah, sumber sejarah untuk 25 tahun lalu. Kalau hari ini Ibu sedang melakukan apa, dan ada gak sih buku Cobham yang Ibu gunakan, buku Komunitas Bambu, buku sejarah yang Ibu gunakan? Ya kebetulan sekarang ini sedang mencermati ini ya. Ini pekerjaan di luar, ini pekerjaan informal.
tentang kota tua, Kota tua, oke. tentang kota tua dan tentang musik Gambang Kromong. Oh, musik Betawi ya. Musik Betawi. Lah ini kan nggak mungkin saya ngomong itu, saya melihat apa wujud dari Batavia Heritage, warisan Batavia itu, kalau tidak melihat sejarah kan, kalau tidak membaca sejarah. Makanya saya harus ingatan referensi. saya harus cari referensi. Ya. Ya kemana referensi sejarah kalau tidak pada pakarnya gitu kan, kalau tidak pada toko yang menyediakan referensi-referensi yang saya butuhkan, gitu kan. Nah disinilah saya menemukan apa referensi untuk tadi saya mau melihat kota tua sama warisan Batavia sama tadi Gambang Kromong. Jadi Ibu pergi mencari referensi, balik lagi ke sejarah ya, menggunakan pendekatan sejarah, tapi jauh lebih panjang lagi ya, bedanya berabad-abad ya, karena mencari literatur tentang kota Batavia, mencari literatur tentang musik yang merupakan perkawinan antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Betawi, begitu melahirkan jenis musik yang unik. Yang hari ini Ibu pergi ya, lihat sampai ke Tangerang ya, ke Benteng, sampai ke sana itu mana tuh bukan itu untuk musik ya, sampai ke Sunda Kelapa. Oh, untuk heritage ya Ibu, lihat awal kota kota Batavia. Buku yang Ibu baca itu untuk itu apa aja? Setidaknya ada 3 ya, yang bacanya juga belum selesai. Yang judulnya sampai lupa itu. Oh, aku bantu Bu, nih judulnya. Ini Batavia masa kolonial abad 17. Kemudian ini kota ya, Betawi Tempo dulu. Iya, atau yang mana ya? Yang folklore Betawi ya? Folklore Betawi sama satu lagi yang ini ya. Ini sama satu lagi kayaknya bukan ini. Asal usul nama tempat ya? Yang Jakarta. Oh, Jakarta 400 tahun. Ya ini. Nah ini malah saya belum ini. Susan Blackburn. Nah ini 3 ini. Dan ini menarik, semuanya menarik. Sampai hal-hal kecil saya jadi, wah ini baca ini aja udah banyak hal yang saya pelajari gitu ya. Jadi Ibu waktu membaca buku ini akhirnya tidak hanya ketemu subjek yang Ibu cari, tapi menemukan subjek lain. Iya. Berarti Ibu punya bahan untuk apa program berikutnya, nggak perlu cari lagi. Misalnya, contoh aja misalnya ya, ternyata pembantaian orang 1740 ya. Itu sudah terjadi berulang kali. Iya. Itu sudah dilakukan tahun 1740 dan mirisnya adalah itu seperti apa ya? Tahun 98 itu. Iya, sama itu. Apa 1740 itu karena jumlah penduduk Cina ini berlebih, seperti tidak terkendali perkembangannya. Kemudian mereka dibunuhin gitu, dibantai. Itu gila itu ya. Pada tahun segitu gitu. Dan itu dilakukan oleh kolonial, kebijakan resmi kolonial gitu. Kita ada buku khususnya sudah Bu. Ini Kapiten Ni Hu Kong adalah kapiten yang dianggap oleh pemerintah Belanda bertanggung jawab atas mereka pemerintah kolonial menyebutnya China Setroubelen atau huru hara orang Tionghoa. Jadi mereka dengan istilah itu sudah menuduh bahwa ini bukan dari pemerintah kolonial tapi dari orang-orang Cina yang membuat huru hara. Yang harus bertanggung jawab adalah kapitennya, namanya Kapiten Ni Hu Kong. Jadi ini cerita kapiten Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740. Ya, itu kan sama seperti ini kan seperti dalih gitu kan. Iya, betul. Sama betul, seperti ketika saya pelajari bagaimana jenderal-jenderal itu membuat apa tuduhan-tuduhan, statement-statement yang sebenarnya itu adalah pengkondisian ya. Pengkondisian untuk rusuh. Kemudian juga yang menarik lagi saya temukan bahwa para pengurus negara ini dan para politisi ini tidak belajar sejarah.
itu kelihatan bahwa kan VOC itu kan hancur Iya. karena korupsi, Iya. ya kan? Iya. Iya. Bahkan ada singkatan VOC itu bukan Verenigde Oost Indies Company, tapi Verhan onder korupsi. Jatuh karena korupsi. Nah, itu kan berulang terus. Iya. Negara ini kan dikelola dengan tata kelola yang buruk, yang bahkan sekarang ini bukan tata kelola yang buruk, tapi tata kelola yang memang dibuka peluang-peluang korupsi gitu. Jadi ya menurut saya Kita Apa tidak ya? belajar sama sekali dari sejarah. sama sekali tidak belajar dari sejarah. Ah. Nah, apakah sebenarnya saya malah berpikir harusnya para politisi yang mencalonkan diri sebagai para pengurus negara itu sebenarnya harus ditambah satu syarat, belajar sejarah dulu gitu. Oh, tahu sejarah Indonesia, Iya, tahu sejarah Indonesia dan sejarah kolonial. sejarah kolonial sama seluk-beluknya gitu ya. Dan mereka harus tahu hal substansial apa yang tidak boleh berulang. Nah, jadi tuh bayangin ya, Ibu Palupi nih sampai pada kesimpulan, ini kayaknya para politisi kita nih nggak belajar sama sekali dari sejarah ya, karena itu mengulang kesalahan-kesalahan yang sama dilakukan oleh kolonial. di masa lalu. Misalnya VOC itu pernah jadi perusahaan yang sangat hebat, bahkan perusahaan multinasional salah satu yang pertama disebut, yang modalnya katanya setara dengan Microsoft, tapi hancur karena korupsi. Digerogoti oleh korupsi. pengurusnya sendiri. Jadi kalau baca di buku ini Bu ya, itu akan jelas sekali itu VOC itu jatuh dan digerogoti oleh pejabatnya sendiri yang hidup kaya raya begitu ya, tapi negaranya hancur. Jadi korupsi ini jadi laten gitu ya, tidak hilang-hilang, membudaya. Jadi kita dalam sejarah seperti jalan di tempat. Ya memang negara VOC-nya sudah bubar, Belandanya sudah tidak ada, ya kan? Tapi korupsinya, sistemnya itu masih tetap diadopsi, masih berlaku dari sama elit-elitnya menjadi kaya raya, tapi institusinya ambruk ya, kayak gitu ya Bu ya. Nah selain korupsi yang Ibu lihat tuh apalagi? Sampai tadi Ibu bilang harus, ya ini elit kita harus ada satu syarat untuk jadi politisi, itu memahami sejarah. Iya, satu memahami sejarah supaya paling tidak mengulang lagi ya. Ya seperti Soekarno bilang kan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah gitu. Kalau meninggalkan sejarah, kata Bung Karno Bu, akan jadi monyet dalam gelap. Juga dalam sistem pendidikan kita ya, sejarah itu kan mendorong orang untuk berpikir kritis. Oke ya. Berpikir kritis. Jadi kalau katakanlah sekolah-sekolah atau pendidikan, bukan hanya pendidikan sosial, itu. Katakanlah pendidikan dokter, ya jangan hanya jadi tukang untuk ngobatin gitu, tapi bisa berpikir kritis. Ya zaman dulu dokter kan juga jadi pejuang ya. Ya ini dengan belajar juga sejarah, itu juga berpikir kritis tentang kehidupan sosial, kehidupan politik, seperti itu loh. Tidak sekedar menjadi tukang mengobati, bukan seperti itu. Jadi apapun, bukan hanya politisi, tapi politisi ini wajib harus ada syarat. Siapapun yang akan menjadi para pengelola negara, pengurus negara itu wajib tahu sejarah. Itu termasuk rakyat ya, supaya nggak mudah ditipu. Makanya yang kedua adalah sistem pendidikan kita. Ya. Sistem pendidikan kita dari SD sampai pendidikan tingkat universitas. Itu wajib gitu, karena itu akan juga mendidik masyarakat untuk berpikir kritis, tidak hanya melihat di permukaan, tetapi kritis, lebih melihat lebih dalam gitu dari apa yang orang-orang lihat gitu. Maksudnya ya kan. Nah jadi tuh udah denger ya apa Bu Palupi bilang, bahwa bukan hanya politisi tapi juga kita semua sebenarnya harus belajar sejarah ya, karena kalau kita nggak belajar sejarah mungkin kita nggak ngerti cara jadi orang Indonesia. Cuma kita ngaku sebagai orang Indonesia, tapi apa sih orang Indonesia itu, bagaimana sih sikapnya,
perilakunya gitu ya, itu kita nggak tahu gitu. Dengan belajar sejarah kita tahu, oh cara menjadi orang Indonesia itu seperti begini. Orang Indonesia adalah antitesis dari orang-orang produk kolonial, misalnya yang korup, yang anti kemanusiaan, eksploitatif, bukan hanya terhadap manusia yang lain tapi juga terhadap alam gitu. Jadi itu menurut Bu Palupi harus dimasukkan dalam sistem pendidikan supaya menciptakan manusia yang sadar sejarah. Kalau nggak sadar sejarah ya gampang ditipu nanti. Ya contoh aja sekarang ketika baca sejarah zaman kolonial, bagaimana masyarakat itu sudah di Betawi atau di Jakarta itu sudah beragam gitu ya. Sementara sekarang ini yang keberagaman Pancasila itu digembar-gemborkan seolah-olah itu baru terjadi sekarang gitu loh, bahwa itu sebuah temuan, padahal itu sudah masyarakat sehari-harinya itu sudah toleran, hidup bersama dengan berbagai macam suku bangsa itu di Jakarta ya. Tiba-tiba itu seperti temuan baru gitu kan. Temuan baru yang kemudian digembor-gemborkan gitu. Nah itu dampak dari kita nggak belajar sejarah. Ya ini Ibu Palupi juga mau ngingetin lagi dengan belajar dari baca buku sejarah Jakarta nih, Batavia ya, dengan sederhana di Jakarta sebagai ibu kota, sebagai pusat penyiaran, seolah-olah kita nggak pernah punya sejarah tentang masyarakat yang plural, yang beragam. Tapi justru dengan baca yang paling gampang sejarah orang Betawi, Jakarta begitu ya, itu tidak punya problem dengan masalah-masalah yang disebut sejak dulu keberagaman, karena sejak dulu memang beragam gitu ya. Misalnya kalau lihat kesenian yang Ibu bilang tadi apa, Gambang Kromong, itu ada perpaduan Cina dengan berbagai macam unsur etnik di Indonesia. Ada dari Jawanya, ada dari Sundanya, tapi juga ada dari Belandanya begitu, dari Cina ya. Itu diaduk jadi satu, dan ini namanya apa kalau mungkin lebih besar dari apa ya, dari multikultural ya, atau plural. Menurut saya itu interkultural. Jadi mereka menyatu, membuat kebudayaan bersama. Juga nggak ada sentimen kalau disebut Cina atau Tionghoa gitu ya, karena ada kampung namanya Pondok Cina, Bidara Cina, nggak perlu ganti jadi Tionghoa karena dianggap nggak sopan gitu misalnya. Jadi masyarakat masa lalu kita tuh lebih sehat sebenarnya, otaknya lebih waras begitu ya. Kok sekarang mungkin karena kita nggak belajar sejarah ya. Jadi kita seolah-olah merasa ada masalah dengan itu, dan seolah-olah masyarakat itu punya masalah dengan itu. Jangan-jangan yang punya masalah bukan masyarakat, pemerintahnya yang otaknya sakit ya. Bukan hanya itu kan juga dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Nah persis di situ ketika kita sendiri tidak menyadari kehidupan masyarakat sendiri gitu kan, tidak menyadari sejarah kita gitu, itu menjadi sesuatu yang hal baru yang ditegas-tegaskan gitu kan, seolah-olah bagi kita tidak pernah mengalami itu, bahwa masyarakat kita itu tidak, padahal udah jelas di dalam sejarah ya kan, mengatakan Sumpah Pemuda itu kan sudah seperti dilupakan gitu. Nih Sumpah Pemuda nih, kalau nggak percaya ada bukunya juga Bu, buku Sumpah Pemuda. Jadi tiap ibu ngomong di sini ada, di sini menjelaskan bahwa keberagaman itu dihilangkan dari teks Sumpah Pemuda Bu. Jadi kan mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu teks yang ketiga itu dibilang berbahasa satu, bahasa Indonesia. Padahal ketika putusan Kongres tahun 28 tidak pernah ada kata-kata itu. Yang ada adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya ada ruang buat bahasa-bahasa ibu untuk tumbuh. Dan artinya itu pengakuan terhadap keanekaragaman, kebinekaan. Nah, ini menjelaskan bagaimana orang politik, elit itu menutup sejarah dan menyajikan sejarah versi baru yang sebenarnya propaganda untuk menutupi bahwa kita punya sejarah. Dan momen penting ya, Sumpah Pemuda kan sebagai proklamasi pertama kita sebagai bangsa ya, bahwa kita di tahun 28 tuh udah mengaku loh, udah selesai dengan apa, pluralisme, multikulturalisme, dan semua yang sekarang dirasakan. Nah, menurut saya mungkin benar ibu sih ya, kita ini gagal belajar sejarah. Ya.
pendidikan kita juga ibaratnya menyingkirkan menyingkirkan proses berpikir kritis. Ya karena memproduksi tukang, memproduksi ya orang-orang yang pakar tapi kehilangan konteks gitu. Itu yang bahayanya, menyingkirkan sejarah dari kehidupan politik, dari pendidikan, dari kehidupan sosial. Oke, kita udah ngomong banyak nih. Dari netizen ada yang komen nggak? Ada yang bertanya nggak gitu? Ada nih. Ada. Dari user 4444. Gimana kronologi perpecahan antara Papua dan Indonesia, Bu? Pengen tahu sejarahnya. Terus ada dari Celusop, Bang JJ dan Bude Palupi, salam dari Labuan Bajo. Jauh sekali. Salam balik. Ada lagi satu lagi dari Fadli Zul Bakri. Sampai sekarang aku belum mendapatkan metode bagaimana caranya supaya masyarakat Indo gemar membaca. Oke. Soal Papua, Ibu ada mau respon? Aduh, saya Papua itu ini yang lebih jagoannya nih, lebih valid untuk dijelaskan, lebih punya ya lebih punya hak sebagai pakar sejarah. Ya, ini aku menjawab merespon apa yang dikatakan Bu Palupi aja. Kita sebenarnya menerbitkan beberapa buku ya yang bisa menjawab sebenarnya Papua itu memang bagian dari Indonesia, dan walaupun sering dikatakan mereka ras dan kelompok masyarakat yang berbeda gitu, tapi untuk menjadi sebuah bangsa itu bukan urusan ras yang berbeda, tapi urusan pernah nggak hidup di dalam kebudayaan yang sama, penderitaan yang sama, punya sejarah yang sama menghadapi gelombang zaman begitu. Nah, ternyata tuh Papua punya, dan ada buku sebentar ya diambilin ya, punya nih, pemberontakan buku. Ini sebenarnya ditulis oleh kawannya Ibu Palupi, Pak Muridan Wijoyo. Ini orang LIPI yang luar biasa, dari jurusan Prancis tapi switch ke antropologi dan kemudian sejarah, dan dia menulis disertasi tentang pemberontakan Nuku. Nah, dalam buku ini sebenarnya dia sebagai orang yang paling serius mencari peta jalan perdamaian di Papua itu dengan menjelaskan bagaimana Pangeran Nuku itu sebagai pangeran yang terbuang dari kerajaan Tidore justru bisa diterima di Papua, di Raja Ampat, dan bahkan di Raja Ampat itu dia diangkat dan menjadi raja dan diberkati dengan gelar sebagai Jo Barakati atau orang yang diberkati, dan kemudian bersama pelaut-pelaut Papua menyerang balik terhadap pemerintah kolonial Belanda dan berhasil mengembalikan Tidore dan mengamankan dalam periode yang cukup panjang kawasan itu dari cengkeraman kolonial. Nah, jadi kemudian mau ngomong bahwa Papua itu menjadi bagian dari budaya Maluku Kiraha atau kebudayaan kawasan laut, zona laut dari Maluku dalam periode yang panjang, dan karena itu dia bisa diterima di Papua. Nah, jadi ini juga ada perdebatan sebenarnya di Konstituante ya, bukan di Konstituante, di BPUPK tentang Hatta dan Soekarno. Tapi yang menarik adalah Hatta kan tidak setuju awalnya dengan memasukkan Papua, tapi Bung Karno dari bagian dari Indonesia. Tapi kemudian Bung Karno bilang bekas Republik Indonesia kan bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, Papua itu bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, kalau Timor Timur bukan, itu jajahan Portugis gitu. Jadi kemudian Bung Karno menjelaskan, dan salah satunya mengutip satu penelitian yang dilakukan oleh salah seorang sejarawan yang terbit bukunya tahun 64 kemudian tentang Pangeran Nuku gitu, tapi kemudian diterima oleh Bung Hatta gitu ya, seperti penjelasan dari Muridan. Nah, itu kan menggambarkan bahwa pada periode itu para pendiri bangsa kita menggunakan sejarah sebenarnya untuk memahami persoalan seperti Ibu tadi, mengambil keputusan tentang masa depan. Jadi mungkin benar kalau ada yang bilang hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Nah, itu dilakukan oleh Bung Karno, dilakukan oleh Bu Palupi untuk riset-riset persoalan sosial ya, dari mulai persoalan pelanggaran HAM sampai persoalan
yang kompleks ya, kita sebut sebagai peminggiran hak-hak orang kecil ya Bu ya. Oke, masih ada lagi nggak? Oh tadi ya apa tuh? Tadi Belajar apa? sampai sekarang belum mendapatkan metode bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia gemar membaca. Oh sebenarnya masyarakat Indonesia gemar membaca, cuma persoalannya negara tidak mau mempermudah Berikan akses terhadap buku. Coba lihat nasib perpustakaan kita, kan nasibnya buruk. Kota-kota besar di Indonesia masih banyak yang nggak punya toko buku. Kemarin kita ada ngobrol kayak gini Bu, salah seorangnya dari Toba, itu kan kawasan Samosir, kawasan yang besar, kaya, tapi tidak punya toko buku yang besar begitu loh. Nah itu kan menurut saya menarik ya, kalau mau lihat wilayah itu salah satu ukuran tingkat peradabannya baik atau tidak kan harusnya toko buku jadi komponen. Sama juga saya temukan dari riset-riset di lapangan itu ketemu dengan kelompok-kelompok literasi gitu ya. Dan itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Gitu. Nah, dan mereka itu respon masyarakat dengan kegiatan literasi yang mereka jalankan itu sangat baik gitu kan. Ini kan menunjukkan sebenarnya masyarakat itu haus sebenarnya akan bacaan-bacaan. Tetapi tidak ada ruang atau yang nggak ada akses, minim lah akses. Contoh aja ketika kami lakukan pelatihan ya untuk kelompok-kelompok komunitas, dan itu kita bawa koran ya, untuk bahan mengkaji atau studi kasus, untuk menganalisa masalah gitu. Habis pelatihan itu namanya koran, itu buat rebutan. Saya pikir itu untuk bungkus atau untuk apa. Saya tanya kan, kenapa ini koran kalian rebutan? Ibu, ini kami baca habis sampai ke iklan-iklannya. Jadi betapa hausnya mereka itu akan bacaan gitu kan, koran itu jadi rebutan. Akhirnya kami juga bikin perpustakaan itu di desa ya, karena merespon itu ya betapa sebenarnya Merekam. Apalagi yang nggak ada, justru yang nggak ada nggak ada listrik, nggak ada akses teknologi, itu malah mereka membaca loh, ya seperti itu. Nah, mengapa justru di daerah-daerah itu penting sekali untuk bikin perpustakaan. Jadi lebih baik menciptakan 10 perpustakaan raksasa daripada menciptakan 10 Bali baru, gitu gak? Iya. Karena kan kita mau Pak Presiden sendiri mengatakan kan bahwa kita akan menghadapi bonus demografi gitu. Nah, terus menjadi pertanyaan, kita berulang kali para pengurus negara ini mengatakan bonus demografi, kita akan menghadapi bonus demografi. Tapi apa yang kita siapkan untuk anak-anak muda gitu? Sementara di daerah-daerah yang padat investasi yang kita hadapi adalah justru kekhawatiran atau kerisauan dari para orang tua ketika di daerah-daerah investasi itu yang berkembang justru adalah penggunaan narkoba, kemudian maraknya pekerja seks di tempat-tempat yang namanya investasi tadi ya. Sehingga sampai kita pernah di satu daerah, pemerintah daerahnya itu melarang penjualan lem. iPhone. Iya, karena mereka ngelem gitu. Iya. Banyak sekali anak muda, dan itu terus kita berpikir ini daerah-daerah yang berbeda, yang berjauhan, kok kekhawatirannya sama gitu. Nah, ternyata daerah-daerah yang padat investasi itu anak mudanya mengalami seperti itu satu ya. Yang kedua, usia mulai merokok kita itu semakin dini, semakin muda gitu. Nah, ketika orang tua itu, kelompok orang tua ini di desa menyampaikan keluhan itu, saya balik bertanya ke mereka, apa yang kalian lakukan untuk anak muda? Gitu. Selain kesibukan kalian cari ekonomi, itu ya memang kita paham gitu kesulitan kalian secara ekonomi,
kebutuhan kalian untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Tetapi dari seluruh peningkatan itu, bahkan di tingkat desa sekalipun tidak ada ruang untuk anak muda. Gitu. Nah, bagaimana mau merespon dari tingkat desa sampai tingkat pusat? Tidak ada yang program untuk anak muda menghadapi bonus demografi. Yang terjadi adalah data kita anak-anak muda yang nanti menjadi bonus demografi itu kondisinya mayoritas mereka sudah tidak bersekolah tapi belum bekerja. Ini sebenarnya bukan jadi bonus demografi ya, jadi bonus menjadi beban, menjadi beban demografi ya, karena sebenarnya ya memang kita punya SDM yang besar, muda-muda, tapi mereka sebenarnya tumpul, terabaikan juga, ya. Dari masa depan mereka. Pemerintah hanya menyampaikan bonus demografi sebagai sebuah narasi, sebagai kampanye, tapi nggak benar-benar real apa yang harus disiapkan untuk menghadapi bonus demografi ini gitu. Kalau nggak ya terlambat. Gitu. Ya, jadi kita bicara bonus demografi ini sebenarnya harus dikencangkan dengan bagaimana menciptakan bonus literasi ya. Nah, cuma yang terjadi malah dilarang-larang. Dan sebenarnya di sweeping. Pesan dari pembukaan undang-undang itu sangat jelas ya. Harusnya bonus demografi itu menjadi tantangan besar untuk pencerdasan kehidupan bangsa. Tapi persoalan besarnya kan elit kita nggak ada yang membaca, Bu. Nggak ada yang baca buku. Mereka sibuk baca buku, ya buku rekening bank yang dibaca. Itu gimana ya? Ya persis di situ kan. Mereka yang justru yang kritis-kritis, yang membaca, itu kan mereka dihadapkan pada ancaman-ancaman. Gitu. Ruang berpikir, ruang untuk pencerdasan diri ketika negara tidak menjalankan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat berinisiatif untuk mewujudkan itu, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu justru negara menghambat gitu kan. Ini negara nggak mau rakyatnya cerdas, Bu, gitu. Ya bisa dipahami sih, resiko masyarakat cerdas sebagai kekuasaan itu kan bahaya. Oh gitu. aduh, tapi jangan kesana deh, nanti kita di ban ya ini. Oke, Bu ya, masih ada pertanyaan nggak Aldo dari netizen ya yang baca ini, kan kita live juga ya, Bu. Ini nyautin yang tadi sih, Iya. soal Papua. Bung Karno ambil Papua karena Muhammad Yamin yang ambil dasar negara dari Sabang sampai Merauke. Oh, keliru justru. Yamin itu ditentang ketika di rapat BUPPK. Yamin itu kan membawa aspirasi dari Tan Malaka. Tan Malaka itu konsepnya justru asli ya. Jadi Indonesia dengan Australia dan Malaysia, jadi negara yang sangat besar begitu ya konsepnya, dan dibilang oleh Hatta kok kedengarannya jadi sangat ekspansionis seperti pemerintah kolonial gitu. Karena itu mereka sejak awal selalu menegaskan bahwa Republik Indonesia itu bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi itu bertolak belakang, bukan mengambil konsep Yamin, tapi memang dengan kesadaran historis bahwa mereka punya nasib dan sejarah yang sama di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ada lagi? Oke, Bu, kira-kira ada pesan nggak? Nih kan kira-kira Ibu membayangkan kalau buku Kobam yang menarik apanya sih, Bu? Apa sampulnya, apa isinya, atau pilihan tematiknya, atau semuanya menarik? Ya, kreativitas ya, juga inovatif, juga memberi ruang terbuka untuk segala detail-detail. Begitu banyak hal yang orang tidak menganggap penting, itu dapat tempat gitu. Yeah. Jadi memberi ruang untuk tema-tema, untuk kelompok-kelompok, untuk hal-hal yang isu-isu yang seolah-olah itu pinggiran, itu oleh Kobam diletakkan sebagai hal yang penting. Oke. Gitu. Oke.
Kalau Ibu punya harapan, kira-kira Ibu Mustika Rasa itu saya punya itu. Mustika Rasa ya. Itu ya. tempat ya apa yang masak itu. Iya, buku ini ya, Bu. Mustika Rasa ini. Saya ya. beli nih. Terus dipakai di dapur, Bu? Tidak, tetapi saya ingin tahu sebenarnya sejak kapan nih muncul berbagai macam. Justru saya mau tahu aspek politik dari masakan. Ya, ini buku Mustika Rasa sebenarnya buku yang sangat penting. Ini sebenarnya bukan hanya buku resep makanan ya, Bu, tapi Iya. ini buku politik kedaulatan pangan. Nah, ini kan problem hari ini kita dengan kedaulatan pangan. Ibu kan banyak riset misalnya di Papua soal food estate. Ya sekarang aja contoh ketika Presiden membanggakan bahwa posisi Indonesia itu berada di negara dengan penghasilan menengah level atas, tetapi 17 juta warganya kurang gizi. Ini kan bagaimana ya, ini menunjukkan bahwa kita menghadapi ketimpangan yang sangat tinggi. Bahwa mereka yang kaya penghasilannya dan kekayaannya meningkat sangat cepat dengan fasilitasi negara habis-habisan gitu ya. Sementara justru mereka yang berada di pinggiran itu semakin tersingkir gitu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya aja bermasalah gitu. Nah ini yang misalnya contoh program food estate gitu ya. Kenapa food estate diserahkan kepada korporasi? Sementara padahal itu seluruh kelompok komunitas-komunitas itu punya kekayaan sendiri dalam hal pangan. Kenapa itu tidak disupport? Dan kita punya sejarah yang salah terkait dengan pengelolaan pangan itu di zaman Soeharto. Kenapa itu dipertahankan dan malah diperburuk gitu dengan food estate? Itu. Ya, jadi sebenarnya kita punya mustika ini sih ya, punya ajimat, istilah ini kan mustika dari kata ajimat ya. Kita sebenarnya nggak bisa menjalankan apapun ya, program politik, berdaulat di politik, berdaulat di bidang kebudayaan, kalau ekonomi apalagi kalau misalnya kita nggak berdaulat di pangan bagaimana gitu. mau berdaulat ekonomi? Ya, Ya persis terbukti sekarang kan sebenarnya kita seolah-olah merdeka, tapi sebenarnya kita nggak punya kedaulatan gitu. Contohnya misalnya kita tuh nggak pernah punya sejarah dan peradaban sebagai petani gandum, tapi sekarang kita menjadi negara pemakan roti dan konsumen pengimpor gandum, salah satu dari 3 besar di dunia. Bayangin itu kan ironi ya. Dan buku ini menjelaskan harusnya seperti Ibu tadi katakan, keanekaragaman sumber pangan itu harus ditaruh setara semuanya. Kalau sekarang kan nasi seolah-olah yang menjadi makanan pokok seluruh Indonesia, sagu dianggap kelas 2 dan lain-lain. Padahal dengan misalnya meletakkan keragaman pangan itu sebagai basis ekonomi, itu kita tidak akan terkalahkan. Ya. Itu. Jadi ini kalau begini nih repot Bu ya, kita dengar kebinekaan, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti nih kebinekaan palsu ya. Kebinekaan bahkan dari lidahnya ya. Ya. Oke, Bu, kira-kira ada yang Ibu bayangkan kalau ke depan Ibu pesan, kira-kira Kokom harus nerbitin buku apa ya, sejarah yang Ibu bayangkan, penting banget nih harus diterbitin sama Kokom? Mungkin lihat konteks yang dihadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat ya. Yang sekarang ya, untuk gambaran ke depannya apa yang kita hadapi. Mungkin itu kan kita ngomong masa lalu untuk melihat masa, memperkirakan atau apa, menciptakan gitu kan, menciptakan masa depan itu kan nggak besok, tapi sekarang ini gitu kan. Ya, ciptakan masa depanmu sendiri gitu dengan memahami masa lalu. Saya kira itu yang konteks-konteks itu yang harus dipahami, apa yang harus dikuatkan oleh Kokom. Ya, terima kasih netizen udah. Terakhir nih. Oh, terakhir ada lagi pertanyaan. Terakhir sebelum ditutup. Ini yang oke. Rekomendasi buku Kobam dong, Bu Palupi, dari John. Waduh, tergantung minat ini ya, agak sulit. Kebutuhan dan minat ya, karena saya misalnya saya butuh sedang mempelajari sejarah Betawi, warisan Betawi, kemudian budaya Batavia gitu ya. Ya saya memerlukan buku-buku itu gitu. Nah kalau sekarang
apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita butuhkan, ya datanglah ke Kobam untuk mencari. Masa lalunya. Iya, karena sudah ada siap tuh, ada perpustakaan berjalan, perpustakaan hidup yang siap membantu kita, kebutuhan kita ini, rekomendasinya apa gitu. Kalau bertanya soal referensi, ini sebelah ini pakarnya, datang saja ke sini, bertanya pada pakarnya. Iya, gitu. tapi nanti ada ongkos konsultasi ya. Enggak, bercanda. Ya kalau mau datang teman-teman, toko buku Kobam buka dari hari Senin mulai jam setengah 9 sampai jam 5, hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 4 sore, dan besok hari Jumat kita ada acara dan ada diskon khusus waktu acara. Ada kawan kita peneliti sastra budaya dari Prancis akan bicara tentang disertasinya yang baru saja disidangkan di Sekolah Bahasa dan Budaya di Prancis, namanya Isadora Piso. Sampai ketemu hari Jumat dan terima kasih sudah pantang obrolan saya dengan pembaca Kobam yang sangat luar biasa, Ibu Sri Palupi. Sampai jumpa.